Sukses itu sederhana, ibarat membuat baju. Jika sudah ada pola atau modelnya, maka lebih mudah digandakannya. Yang sulit adalah mengarang polanya. Kurang lebih demikian dengan kita. Hidup itu sebetulnya lebih sederhana dan mudah, karena umat sudah punya figur yang tidak bisa diteladani untuk menguntungkan kita secara lahir dan batin, akal dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah. Jadi jika ingin sukses, kita tidak perlu rumit dan pusing, tidak perlu mengadakan penelitian yang berbelit, mencari dan mengarang idola lagi, atau misalnya membeli buku teknik sukses menjadi presiden Amerika. Tapi bagi kita cukup dengan kunci mengetahui kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh yang nyata kesuksesan yang paling sukses. Untuk mengetahui kunci sukses Rasul, tentu kita harus mempelajari beliau. Serupa dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi disebutkan, ketika ada yang bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Jawaban Rasulullah yang mulia sangat ringkas. "Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak." Kalau kita simak hadis-hadis tentang akhlakul karimah, timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Saat kita dibangkitkan nanti di yaumul akhir, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang paling tinggi imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kunci sukses kita sederhana saja, yaitu akhlakul karimah. Lalu bagaimana agar bisa berakhlak yang baik? Jawabannya, ikuti saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Akhlak yang baik itu bersumber dari hati yang baik, sehingga kita pun harus giat mempelajari ilmu tentang hati, qalbu. Seperti hati itu terbagi menjadi 3 jenis. 1. Hati yang mati, qalbun mayyit, yaitu yang sudah tidak bisa ditanya lagi tentang baik dan buruk layaknya orang mati. 2. Hati yang berpenyakit, qalbun marid, atau hati yang tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Hati yang tidak sehat ini bisa ditanya tentang baik dan buruk, tetapi penjelasannya belum tentu benar. Yang ketiga, yang paling atas adalah hati yang bersih dan selamat, qalbun salim. Jika ciri hati berpenyakit adalah tidak mau mengaku atau tidak jujur bila hati masih berpenyakit, maka bagaimana ciri dari qalbun salim? Qalbun salim itu tergantung pada zikrullahi ta'ala. Bila semakin jarang berzikir kepada Allah, semakin tidak sehat. Hati kita, tapi bila semakin rapat zikir kita kepada Allah, hati pun semakin bersih. Serupa Rasulullah yang setiap saat beliau berzikir kepada Allah Ta'ala, kebeningan hati sebanding dengan tingkatan ingatannya. Ayo, jadi kunci sukses Rasulullah adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang bersih. Hati yang bersih tergantung pada zikir kepada Allah. Demikian Rasulullah yang mulia. Kesuksesan harus kita bangun dengan memperkuat zikir kepada Allah. Tidak ada cerita akhlakul karimah bagi orang yang kurang zikir. Sekali lagi, sukses itu akhlakul karimah, sederhana,
tapi membuat banyak hal yang kurang serius mengupayakannya. Sebagian malah sibuk memusingkan diri siang dan malam dengan berbagai tips dan teknik yang tidak jelas. Oleh karena itu, mari masing-masing kita bertafakur. Jadi kita menginginkan kesuksesan yang benar-benar sukses, yaitu kesuksesan yang telah diteladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.